Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada sesuatu yang sedang bergerak, bukan di dunia yang bisa kita lihat, tapi di balik tabir yang sunyi. Bulan November tahun 2025 ini, para leluhur sedang bangkit. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Bagi kamu yang lahir di weton Pahing, bersiaplah, karena ini bukan bulan biasa. Energi lama yang tertidur kini mulai mengalir lagi, membuka jalan rezeki, melunakkan hati orang yang dulu menolakmu, dan mempercepat segala yang dulu terasa tertunda. Mungkin kamu pikir itu kebetulan, tapi sesungguhnya, itu adalah gerak tangan tak kasat mata. Tanda-tanda kecil akan mulai muncul, mimpi, bau harum yang tiba-tiba, atau hati yang tiba-tiba tenang setelah lama gelisah. Jangan takut, itu bukan hal mistis yang menakutkan. Itu pertanda bahwa leluhurmu sedang berjalan di sisimu, membantu mewujudkan doa-doa yang dulu belum sempat terkabul. Inilah saatnya kamu membuka mata batinmu, dan menyadari bahwa setiap keberkahan, sekecil apapun, adalah bentuk kasih dari mereka yang tak lagi tampak. Leluhur bergerak di bulan yang tak biasa. Ada sesuatu yang berbeda di bulan November tahun 2025 ini, terutama bagi mereka yang lahir di weton Pahing. Alam terasa lebih hidup, angin membawa hawa yang sulit dijelaskan, dan suasana batin menjadi lebih peka dari biasanya. Banyak orang Pahing mulai merasakan kejadian yang aneh tapi nyata, rezeki datang tanpa rencana, beban hidup terasa ringan, dan jalan yang dulu tertutup kini perlahan terbuka. Semua ini bukan kebetulan, ada kekuatan besar yang sedang bekerja dari alam yang tak kasat mata. Para leluhur mulai bergerak, menuntun keturunan mereka untuk menerima berkah yang telah lama disiapkan. Pergerakan ini bukan hal mistis menakutkan, melainkan getaran kasih yang turun dari dunia leluhur. Mereka hadir bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa hubungan antara manusia dan asal-usulnya tidak pernah benar-benar putus. Dalam keheningan malam, doa-doa yang dulu pernah diucapkan oleh leluhur kini bergetar kembali, mencari anak cucu yang hatinya bersih untuk diberkati. Saat energi ini mulai aktif, hidup orang Pahing seakan diatur ulang oleh tangan semesta, bukan dengan kebetulan, tapi dengan rencana gaib yang penuh kasih dan keadilan. Getaran spiritual dari leluhur. Perubahan energi di bulan November tahun 2025 ini terasa begitu kuat bagi mereka yang peka terhadap tanda-tanda semesta. Orang yang lahir di weton Pahing mulai merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya, hati terasa lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah terasa ringan meskipun tanpa alasan yang jelas. Ini adalah tanda awal dari getaran leluhur yang mulai hidup kembali. Leluhur yang selama ini tenang di alam sana mulai mengirimkan sinyal kepada keturunannya, sebuah panggilan batin untuk kembali mengingat asal-usul dan menjaga keseimbangan hidup antara dunia nyata dan dunia halus. Getaran ini muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang merasakannya lewat mimpi bertemu sosok tua berpakaian putih, ada yang mencium bau harum kemenyan tanpa sebab, dan ada pula yang tiba-tiba tergerak untuk berdoa kepada orang tua atau kakek nenek yang sudah tiada. Semua itu bukan kebetulan, tapi bentuk komunikasi halus dari para leluhur. Dalam kepercayaan Jawa, energi semacam ini disebut getaran gaib leluhur, sebuah pancaran kasih sayang yang dikirim untuk membimbing keturunan mereka keluar dari masa-masa sulit menuju masa terang. Bagi orang Pahing, bulan ini menjadi waktu di mana intuisi dan firasat menguat secara alami. Hal-hal yang sebelumnya sulit dimengerti tiba-tiba menjadi jelas, keputusan besar bisa diambil dengan keyakinan kuat, dan setiap langkah terasa seperti diarahkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Ini adalah cara leluhur bekerja, tidak dengan suara keras atau wujud nyata, tetapi lewat bisikan batin dan kejadian kebetulan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Disinilah bukti nyata bahwa dunia roh dan dunia manusia sedang bersinggungan, membawa aliran energi yang saling terhubung. Semakin seseorang menghormati leluhurnya, semakin kuat pula getaran spiritual ini terasa. Doa, ucapan terima kasih, atau sekadar mengingat jasa mereka sudah cukup untuk memperkuat jembatan energi itu. Karena leluhur tidak butuh sesajen berlebihan, mereka hanya ingin diingat dan dihargai. Maka di bulan November ini, saat energi semesta terbuka dan getaran leluhur aktif, orang-orang Pahing yang menjaga kesucian hati dan pikiran akan menjadi penerima utama dari berkah besar yang turun lewat tangan tak kasat mata. Pergeseran energi semesta. Bulan November tahun 2025 membawa perubahan besar di tatanan energi bumi. Getaran alam terasa berbeda, angin lebih lembut,
hujan turun dengan pola tak biasa, dan banyak orang merasakan suasana batin yang aneh, kadang hening, tapi penuh rasa hangat yang sulit dijelaskan. Dalam keyakinan Jawa, saat seperti ini disebut sebagai pamedar rasa, yaitu momen di mana alam sedang mengalirkan energi baru untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Weton Pahing, yang secara spiritual memiliki unsur api dan angin, menjadi salah satu yang paling peka terhadap pergeseran ini. Karena dua unsur ini adalah lambang semangat dan gerak, dua hal yang sangat dibutuhkan untuk menyerap perubahan besar dari semesta. Energi yang turun di bulan ini bukan energi biasa. Ia membawa frekuensi penyelarasan, yang bekerja seperti tangan tak kasat mata, memperbaiki apa yang salah, membuka apa yang tertutup, dan mempertemukan apa yang tertunda. Orang Pahing akan lebih sering mengalami kejadian yang tampak kebetulan, padahal semuanya tersusun sangat halus oleh semesta. Misalnya, bertemu orang yang memberi peluang besar, menerima kabar baik tanpa direncanakan, atau menemukan jalan keluar dari masalah lama tanpa harus bersusah payah. Semua itu adalah bukti nyata bahwa energi semesta sedang bergerak menyatu dengan energi leluhur. Bagi mereka yang sadar dan menjaga keseimbangan batin, perubahan ini terasa seperti panggilan pulang. Ada dorongan kuat untuk membersihkan diri, memperbaiki niat, dan berbuat baik kepada sesama. Itulah cara semesta mengajarkan harmoni, apapun yang keluar dari hatimu, akan kembali padamu dalam bentuk yang sama. Saat energi leluhur bergerak, semesta ikut menyesuaikan jalurnya, rezeki, jodoh, dan takdir yang sempat tertahan perlahan mulai terbuka. Inilah waktu di mana pintu keberkahan terbuka lebar bagi orang Pahing yang peka terhadap getaran spiritualnya. Namun bagi yang abai, pergeseran ini bisa terasa berat. Hati mudah gelisah, emosi tidak stabil, dan segala urusan terasa berantakan. Itu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa mereka belum seirama dengan getaran semesta. Karena energi semesta tidak bisa diterima oleh hati yang kotor atau pikiran yang penuh amarah. Oleh sebab itu, pembersihan batin dan rasa syukur menjadi kunci utama di bulan ini. Ketika seseorang Pahing mampu menjaga keseimbangan itu, maka semesta akan mengalirkan kekuatannya sepenuhnya, mengubah hidup yang biasa menjadi luar biasa. Tanda-tanda leluhur mulai bergerak. Tanda bahwa leluhur mulai bergerak biasanya muncul perlahan, lembut, dan seringkali tak disadari pada awalnya. Banyak orang Pahing mulai merasakan perubahan suasana di rumah, udara terasa lebih tenang, malam menjadi lebih hening, atau tiba-tiba tercium aroma kemenyan atau bunga melati tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah sinyal halus dari alam gaib bahwa ada energi lama yang terbangun dan mulai berputar di sekitar keturunan yang dipilih. Energi itu tidak menakutkan, justru membawa rasa damai dan nyaman, seolah seseorang yang penuh kasih sedang menjaga dari jauh. Selain melalui suasana, tanda-tanda juga bisa datang lewat mimpi dan firasat. Banyak orang Pahing di bulan ini bermimpi bertemu sosok tua berpakaian putih, mengenakan belangkon, atau sorban di leher. Kadang sosok itu tidak berbicara, hanya tersenyum sambil menatap dengan lembut. Dalam kepercayaan Jawa, itu adalah bentuk komunikasi langsung dari roh leluhur yang datang memberi restu. Mimpi semacam itu biasanya diikuti kejadian nyata yang baik, urusan yang tertunda tiba-tiba selesai, pertemuan dengan orang penting, atau rezeki yang datang tanpa diminta. Semua mengalir alami, karena jalan hidup sedang dibetulkan oleh tangan gaib. Ada juga tanda yang muncul lewat perasaan batin. Hati tiba-tiba terasa ingin mendoakan orang tua yang telah tiada, atau muncul dorongan untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tata letak benda-benda lama. Ini bukan sekadar keinginan spontan, tapi getaran energi leluhur yang sedang mengarahkan keturunan untuk menyiapkan tempat bagi energi baik. Saat tempat dan hati bersih, energi leluhur bisa bekerja lebih mudah, menyalurkan berkah dan melindungi dari segala yang buruk. Itulah sebabnya, banyak orang yang tanpa sadar mulai melakukan hal-hal kecil yang ternyata membuka pintu rezeki besar. Namun, tidak semua orang peka terhadap tanda-tanda ini. Ada yang mengabaikannya, bahkan menganggapnya kebetulan atau halusinasi. Padahal, semakin kita menolak, semakin lemah pula getaran yang dikirim oleh leluhur. Karena mereka tidak memaksa, mereka hanya menunggu kesadaran kita bangkit. Maka bila kamu lahir di weton Pahing dan mulai merasakan tanda-tanda halus ini, jangan takut, jangan cuek. Duduklah tenang, ucapkan terima kasih dalam hati, dan biarkan energi leluhur itu bekerja. Saat kamu menerimanya dengan tulus, hidupmu perlahan akan berubah, dengan cara yang tak masuk akal, tapi nyata adanya. Berkah tak masuk akal mulai muncul.
Setelah tanda-tanda leluhur mulai terasa, perubahan besar biasanya tidak menunggu lama untuk datang. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, bulan November tahun 2025 akan menjadi masa di mana banyak keajaiban kecil mulai bermunculan dalam hidup. Ada yang tiba-tiba mendapat kabar baik tentang pekerjaan, ada yang usahanya kembali ramai setelah lama sepi, bahkan ada yang menemukan uang atau bantuan dari arah yang sama sekali tidak disangka. Semua itu tampak seperti keberuntungan, padahal sesungguhnya itu adalah wujud nyata gerakan energi leluhur yang telah menyatu dengan aliran semesta. Mereka tidak memberi dengan cara yang mencolok, tetapi melalui jalan yang terasa alami, karena begitu cara leluhur menolong, lembut, tapi pasti. Perubahan ini seringkali datang setelah masa sulit yang panjang. Banyak orang Pahing yang selama ini merasa hidupnya stagnan, rezekinya tertahan, atau usahanya seperti berjalan di tempat. Namun tiba-tiba semuanya berubah, masalah selesai tanpa beban, peluang datang tanpa dicari, dan hubungan dengan orang sekitar menjadi lebih baik. Inilah yang disebut berkah tak masuk akal, karena jalan datangnya tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Di balik itu semua, ada kekuatan kasih dari leluhur yang sedang memperbaiki alur hidup keturunannya, agar mereka bisa kembali ke takdir rezeki dan kebahagiaan yang sebenarnya. Jika diperhatikan lebih dalam, berkah itu seringkali tidak hanya berupa materi. Banyak orang Pahing yang di bulan ini merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Hati yang dulu gelisah tiba-tiba tenang, pikiran yang kacau menjadi jernih, dan segala urusan terasa lebih mudah diselesaikan. Ini adalah tanda bahwa energi leluhur sudah sepenuhnya tersambung, karena saat getaran kasih dari alam leluhur menyentuh jiwa, hal pertama yang berubah bukanlah dompet, melainkan hati. Dan ketika hati sudah tenang, rezeki akan datang dengan sendirinya, seperti air mengalir mengikuti arah tanah yang paling rendah. Namun perlu diingat, tidak semua orang bisa menampung berkah ini. Mereka yang hatinya masih penuh dengki, iri, atau serakah akan sulit menerima arus energi leluhur. Karena berkah tidak bisa tinggal di hati yang kotor. Itu sebabnya, bagi orang Pahing, penting untuk menjaga ketulusan dan rasa syukur selama bulan ini. Setiap ucapan terima kasih, setiap doa untuk leluhur, dan setiap perbuatan baik akan memperkuat saluran rezeki yang sedang dibuka. Dan dari situlah, berkah tak masuk akal itu akan mengalir semakin deras, membawa kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Cara menyambut gerakan leluhur. Ketika leluhur mulai bergerak, yang paling penting bukanlah mencari cara mistis, melainkan menyambutnya dengan hati yang siap dan niat yang tulus. Banyak orang Pahing yang salah kaprah, mengira bahwa mereka harus melakukan ritual rumit atau memberi sesajen besar agar berkah datang. Padahal, leluhur tidak menuntut hal itu. Mereka hanya ingin diingat, dihormati, dan didoakan dengan niat yang murni. Cara paling sederhana untuk menyambut energi leluhur adalah dengan menata hati, menenangkan pikiran, dan mengucap terima kasih atas segala hal yang telah terjadi, baik suka maupun duka. Karena doa yang tulus jauh lebih kuat daripada sesajen yang megah tapi kosong makna. Langkah berikutnya adalah membersihkan diri dan lingkungan. Mulailah dengan hal kecil seperti mandi sebelum matahari terbit sambil membaca doa agar hati dan raga disucikan. Bersihkan rumah dari debu, benda-benda rusak, dan energi negatif yang mungkin menempel. Dalam kepercayaan Jawa, rumah yang rapi dan bersih adalah simbol jiwa yang terbuka menerima berkah. Jika memungkinkan, nyalakan kemenyan putih atau dupa melati di sore hari sebagai tanda penghormatan. Bukan untuk memanggil roh, tapi sebagai simbol rasa hormat kepada leluhur yang sedang mendampingi. Selain itu, orang Pahing dianjurkan untuk melakukan sedekah kecil. Tidak perlu banyak, cukup berbagi makanan atau air putih kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan kecil seperti itu menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia halus. Dalam ajaran leluhur, ketika manusia memberi dengan ikhlas, energi semesta akan mengalir balik dalam bentuk rezeki, perlindungan, dan kelancaran hidup. Inilah kunci penting, tidak cukup hanya menerima energi leluhur, tapi juga menyalurkan kembali kebaikan itu ke sesama. Karena semakin banyak kebaikan yang kamu sebarkan, semakin kuat pula restu yang kamu terima. Terakhir, jangan lupa mendoakan leluhur dengan doa sederhana namun penuh rasa. Duduk tenang, sebut nama mereka satu persatu jika masih diingat, dan ucapkan, mugi tansah pinaringan pepadang lan berkah, yang artinya semoga mereka diberi cahaya dan keberkahan di alamnya. Saat doa itu keluar dari hati, getaran energi akan mengalir ke alam leluhur dan kembali kepadamu dalam bentuk kedamaian.
Itulah cara paling nyata untuk menyambut pergerakan mereka, dengan kesadaran, penghormatan, dan rasa syukur. Karena sejatinya, hubungan antara manusia dan leluhur bukan soal dunia gaib, tapi soal kasih yang tak terputus oleh waktu. Kesalahan yang sering dilakukan orang Pahing. Banyak orang Pahing yang gagal merasakan berkah besar dari leluhur karena mereka terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan lupa pada asalnya. Saat hidup mulai sulit, mereka mencari solusi kemana-mana, tapi jarang menengok ke dalam hati. Mereka lupa bahwa leluhur tidak pernah pergi, hanya menunggu diingat kembali. Kesalahan terbesar adalah menganggap doa dan penghormatan sebagai sesuatu yang kuno, padahal justru di sanalah sumber kekuatan spiritual yang paling murni. Ada pula yang menyambut tanda-tanda gaib dengan rasa takut atau malah kesombongan, seolah mereka lebih tahu dari semesta. Padahal, energi leluhur hanya bisa bekerja pada hati yang rendah, sabar, dan penuh hormat. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengubah niat dari syukur menjadi pamrih. Saat rezeki mulai datang atau hidup terasa mudah, sebagian orang menjadi lupa diri, merasa bahwa semua itu hasil kerja keras semata. Akibatnya, koneksi dengan dunia leluhur perlahan memudar, dan keberkahan yang semula lancar menjadi tersendat. Leluhur tidak marah, tetapi energi mereka tidak bisa tersalur pada jiwa yang angkuh. Itulah sebabnya, dalam tradisi Jawa selalu ditekankan pentingnya, eling lan waspada, selalu ingat asal-usul, dan sadar bahwa setiap keberhasilan hanyalah titipan. Bila orang Pahing mampu menjaga kesadaran itu, maka berkah dari leluhur akan terus mengalir, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keturunannya kelak. Kekuatan doa dan ucapan. Di bulan November tahun 2025 ini, kekuatan doa orang yang lahir di weton Pahing meningkat berkali-kali lipat. Alam dan semesta sedang terbuka, membuat setiap niat baik dan ucapan yang keluar dari hati menjadi cepat bergetar di lapisan energi gaib. Karena itu, kata-kata memiliki pengaruh besar, apa yang diucapkan dengan tulus bisa menjadi nyata, dan apa yang diucapkan dengan emosi bisa berbalik menjadi beban. Leluhur yang sedang bergerak tidak hanya memperhatikan tindakan, tetapi juga getaran dari doa dan ucapan keturunannya. Maka setiap doa yang penuh syukur akan menjadi cahaya yang memperkuat hubungan dengan mereka, sedangkan ucapan negatif bisa menutup saluran berkah yang sudah terbuka. Doa sederhana seperti, Mugi Rahayu, Mugi berkah tumurun, yang diucapkan dari hati akan mengundang resonansi lembut dari alam leluhur. Energi itu naik, lalu kembali turun dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan rezeki yang mengalir lancar. Inilah sebabnya, orang Pahing disarankan banyak berzikir, bersyukur, dan menjaga lidah dari ucapan yang merendahkan. Karena di bulan ini, setiap kata menjadi doa, dan setiap doa menjadi kenyataan. Semakin sering seseorang mengucap kebaikan, semakin banyak pula energi positif yang berkumpul di sekelilingnya, melindungi, menuntun, dan membawa keberkahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Tanda kehadiran berkah itu nyata. Ketika leluhur benar-benar mulai bergerak, tanda-tandanya akan muncul secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang lahir di weton Pahing, suasana hidup akan terasa berbeda, lebih ringan, tenang, dan penuh keajaiban kecil yang datang tanpa disangka. Orang yang dulunya menolak atau menjauh tiba-tiba datang menawarkan kerjasama, urusan yang macet mendadak lancar, bahkan hal-hal sederhana seperti dagangan yang dulu sepi kini ramai pembeli. Rumah terasa lebih teduh, hati lebih damai, dan tidur lebih nyenyak. Semua itu bukan kebetulan, itu adalah bukti bahwa energi leluhur dan semesta sudah menyatu, bekerja menata ulang jalan hidup agar keturunan mereka kembali berada di jalur keberuntungan. Selain perubahan dalam hal rezeki dan urusan dunia, tanda kehadiran berkah ini juga terasa di sisi batin. Banyak orang Pahing mendapati dirinya lebih mudah bersyukur, lebih sabar, dan lebih ikhlas menjalani setiap ujian. Bahkan ketika masalah muncul, hati mereka tidak mudah goyah karena ada rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Inilah bentuk perlindungan dari dunia leluhur, bukan hanya menjaga harta dan rezeki, tapi juga menjaga hati agar tetap kuat dan penuh cahaya. Saat seseorang mencapai tahap ini, hidupnya akan terasa menyala dari dalam, karena ia sudah berada dalam naungan kasih yang dikirim lewat tangan tak kasat mata. Berkah lewat tangan tak kasat mata. Bulan November tahun 2025 menjadi momen istimewa bagi mereka yang lahir di weton Pahing, karena pada bulan inilah hubungan antara dunia manusia dan dunia leluhur mencapai titik paling selaras. Semua kejadian baik yang tampak seperti kebetulan sejatinya adalah hasil kerja tangan tak kasat mata yang mengatur dengan lembut dari balik tabir. Leluhur tidak turun membawa keajaiban yang mencolok,
tapi menuntun langkah-langkah kecil yang membawa perubahan besar. Saat seseorang pahing mampu menjaga hati tetap rendah, menghormati leluhurnya, dan bersyukur atas setiap hal yang datang, maka energi semesta akan bekerja seperti arus air, mengalir pelan tapi pasti, membawa kehidupan menuju ketenangan dan keberkahan yang nyata. Pada akhirnya, semua berkah yang datang bukanlah hadiah semata, tetapi pesan cinta dari mereka yang telah mendahului kita. Mereka ingin mengingatkan bahwa darah, doa, dan kebaikan tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah bentuk menjadi perlindungan dan rezeki yang tak terlihat. Maka jangan lupakan asalmu, jangan abaikan doa mereka, dan jangan biarkan rasa sombong menutupi kesadaranmu. Karena selama kita masih ingat, bersyukur, dan menghormati, leluhur akan terus bergerak di belakang langkah kita, menuntun tanpa suara, memberi tanpa pamrih, dan menjaga tanpa henti. Itulah rahasia besar mengapa orang Pahing di bulan ini bisa menerima berkah tak masuk akal yang nyata dari tangan semesta. Kadang kita sibuk mengejar dunia, sampai lupa, ada kekuatan yang diam-diam menjaga langkah kita. Mereka tidak meminta imbalan, hanya butuh satu hal, agar kita ingat dan mendoakan. Karena sesungguhnya, keberkahan besar tidak selalu datang dari kerja keras semata, tapi juga dari restu yang turun tanpa suara, dari doa-doa yang diucapkan oleh mereka yang telah lebih dulu pergi. Bila di bulan ini hidupmu terasa lebih ringan, daganganmu mulai ramai, atau hatimu tiba-tiba tenang, ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda cinta dari leluhurmu. Jadi jangan biarkan koneksi itu hilang. Kirimkan doa sederhana setiap malam, ucapkan syukur atas setiap hal baik yang datang. Karena saat kamu berterima kasih kepada mereka, energi berkah itu akan terus mengalir, bukan hanya di bulan ini, tapi untuk waktu yang panjang ke depan. Ingatlah, leluhur tidak pernah pergi. Mereka hanya menunggu kita sadar, bahwa mereka masih di sini, menjaga dan menuntun dengan kasih yang tak terlihat. Terima kasih sudah menonton Tombo Ati Story. Jika kamu merasakan getaran kebaikan dalam video ini, jangan lupa klik subscribe dan bagikan kepada yang kamu sayangi, agar mereka juga merasakan berkah dari tangan tak kasat mata. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga berkah leluhur selalu menyertaimu. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.